Mas Ari Sujito tadi sempat menyinggung ya soal mereform partai, ya, bukan lagi sentralistik, kemudian memberikan ruang-ruang diskresi bagi daerah. Menurut Mas Billy bagaimana nih Mas Billy? Masih monitor Mas Billy? Mohon izin. Ya, Oh baik, Mas Billy, bagaimana menurut Mas Billy? Tadi Mas Ari sempat menyampaikan bagaimana kita mereform partai ya, yang semula adalah sentralistik kemudian diberikan diskresi bagi daerah. Monggo Mas ya. Billy. Makasih Mas Niko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bung Ari Sujito, Mas Juri, teman-teman Indekstat, terima kasih atas ruang dan waktu yang sudah disediakan untuk saling berbagi, saling sharing. Apa yang Mas Niko garis bawahi dari statement Mas Ari ini kan pernyataan klasik yang cenderung usang ya. Semua orang berbicara tentang partai politik, toh hari ini partai politik sebagai pilar demokrasi tetap eksis. Jadi nanti di akhir catatan saya buat beberapa hal. Tapi sebagai introdusir, jangan menapuk air di dulangan, muka sendiri keciprat. Artinya demokrasi ini bukan hanya berbicara partai. Bung Ari Sujito adalah aktivis demokrasi, dan nanti kita akan periksa di mana tugas masing-masing. Gitu. Jadi jangan gajah di seberang laut kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata nggak kelihatan, lalar di seberang lautan kelihatan gitu. Nah, hal-hal itu yang kemudian harus kita garis bawahi. Kita punya tanggung jawab masing-masing, maka kemudian memberikan catatan pada hal yang lain itu hal yang biasa saja. Saya mau mulai begini, dari tema yang teman-teman Indekstat lemparkan, Niko. Pertama, ketika baca relasi antara pandemi dengan masa depan demokrasi, ada bukan hanya asumsi gitu ya, tapi ada beberapa hal yang faktual yang harus kita cermati. Ternyata negara-negara yang tidak demokratis itu lebih efektif dalam proses penanganan pandemi. Yes. Itu yang harus jadi catatan ya. Kita lihat Cina, lihat Singapura, lihat negara-negara yang tidak demokratis, faktualnya mereka lebih cepat pulih dan recovery-nya luar biasa. Singapura hari ini, anak didiknya Bung Ari Sujito itu Arfi Bambani Amri, sedang kuliah di Singapura, itu sekarang udah zero ya. Cuma pendatang aja yang terjangkit ya. China kita bisa lihat. Nah, artinya apa? Ini pertanyaan pada demokrasi itu sendiri. Bagaimana kemudian kalau kita melihat narasi besarnya pada proses itu, memang demokrasi suatu hal yang mahal, suatu hal yang lebih, ya kan demokrasi identik dengan freedom. Ya. Nah, maka kemudian proses itu memang sebenarnya tidak tepat kita habiskan antara pilkada sebagai sebuah instrumen sirkulasi kekuasaan yang menjadi benchmark dari demokrasi dengan pandemi. Itu nggak elok ya. Nanti kalau hal-hal seperti itu menjadi sangat menjadi sangat fundamental gitu ya. Kenapa nggak nanti cenderung ya, kenapa nggak pasti saja kita lebih efektif dalam proses penanganan. Jadi ini kan mulai dari asumsi-asumsi atau yang dibilang oleh Mas Juri tadi, bahwasanya ada desakan dari teman-teman civil society untuk kemudian menunda pilkada. Ya. Jadi jangan kemudian kita lihat hal-hal yang instrumental, yang administratif dulu, tapi kita harus periksa realitas objektifnya, lalu kemudian berpikir secara sehat dan waras. Jadi jangan fenomena sesaat, simptom-simptom kemudian menjadi jebakan Batman bagi kita dalam proses bernegara dan berbangsa. Nah, tentu keselamatan itu penting ya. Bahwasanya keselamatan dan kesehatan jiwa rakyat itu penting, tapi kemudian kita harus melihat bagaimana stagnasi pemerintahan ketika pilkada itu ditunda. Bagaimana proses pelayanan publik, bagaimana proses penyelenggaraan pemerintahan daerah, itu akan menjadi kompleksitas tersendiri. Nah, tapi syukur
Pilkada 2020 itu berjalan dengan ya luar biasa ya. Dengan tadi disampaikan angka partisipasinya melebihi ekspektasi dari KPU sendiri ya. Cuma kita nanti harus periksa di negara-negara tertutup, baik itu semi otoritarian, otoritarian, itu totalitarian, itu angka partisipasi tinggi terus. Jadi jangan terjebak dengan bubble yang kuantitatif ya. Nanti kita bisa periksa secara lebih dalam bagaimana itu terjadi. Itu hal yang saya sampaikan sebagai sebuah pengantar biar kemudian kita masuk kepada catatan pilkada. Tentu menurut saya hal yang pertama terjadi di dalam proses pandemi ini, penyelenggaraan pilkada 2020 ini adalah limitasi akses pemilih. Itu yang menjadi garis bawah yang pertama. Limitasi Bisa dengar akses Mas pemilih. Limitasi akses limitasi pemilih ya Pak? ya. Oke. Itu hak dasar, hak warga negara, hak politik warga negara, itu hak dasar kita di dalam hak sipol ya. Nah, bagaimana kemudian demokrasi yang maju, tentu dia sebuah demokrasi yang terbuka, di mana publik, baik itu dari awal ya, dari hulu ke hilir itu, semuanya prosesnya terbuka. Ya. Kalau kita mau lihat gitu ya, dalam proses kandidasi ya, kalau Partai Nasdem itu kan memberikan rekrutmen terbuka, ya, mengumumkan itu. Jadi mengumumkan kepada publik, silahkan mendaftar putra-putri terbaik, siapa saja, mau Bung Ari Sujito, akademisi, mau Rikola, peneliti, mau tukang becak, mau anak bupati, semua memiliki equal right. Ya. Jadi kita buka itu, lalu kemudian silahkan mendaftar. Nah, proses seleksinya nanti kita buat beberapa hal yang menjadi indikator. Jadi di dalam pandemi kemarin yang menjadi proses yang sangat limited adalah akses publik, akses pemilih terhadap kandidat-kandidat, terhadap proses yang dijalankan oleh partai. Itu yang kemudian masih menjadi catatan kita. Jadi standpoint saya yang pertama adalah pada standpoint warga negara, hak dasarnya. Yang kedua adalah sebenarnya kalau kita melihat ini momentum ya. Pandemi itu kan kalau dalam bahasa kampung saya sengsara membawa nikmat. Ya. Kan tentu selalu punya hikmat di dalam beberapa hal. Ya. Apa itu? Sebenarnya kita sudah hidup di era digital age. Era digital ya. Nah, bagaimana kemudian kemarin cuma sekitar 10% kandidat dan penyelenggara menggunakan instrumen digital campaign. Padahal kita lihat transformasi negara-negara maju sudah menggunakan digital campaign. Kita lihat bagaimana Obama kemarin involvement-nya di dalam pemilu Amerika ya, nelponin satu-satu segala macam. Masih ingat enggak? Aneh, Obama presiden kulit hitam, silahkan pilih ini gitu. Nah, atau melalui sosial media dan lain sebagainya. Kita hidup di dalam revolusi kembar hari ini. Apa itu revolusi yang bernama informasi dan teknologi dan informasi revolusi biologi teknologi, infotek dan biotek. Ini realitas yang benar-benar tidak boleh kita sanggah. Dia hadir sebagai sebuah masa depan dan kenyataan hari ini. Nah, hari ini saya melihat penyelenggara dan negara masih gagap dalam hal itu. Ada beberapa inisiatif tentang e-rekap. Harusnya kita mulai dengan situasi sengsara membawa nikmat yang saya bilang ini, pandemi ini sekaligus kita punya peta jalan. Kalau kita berpikir dengan logika framework Mas Juri tadi. Inilah momentum untuk kemudian negara dan penyelenggara memberikan sebuah tawaran terhadap bagaimana roadmap penyelenggaraan pemilu yang at the end kita memiliki e-voting. Ya, kalau sekarang e-rekap, e-counting, dan lain sebagainya, kita harus punya peta jalan dan harus memiliki exercise dalam bentuk best practice gitu. Tapi ini kan enggak ya. Jadi segala sesuatu, demokrasi tidak boleh dijadikan proyek sesaat semata-mata. Dia harus menjadi sebuah skema pergerakan yang memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara gitu. Jadi dalam skema itu saya melihat
kemarin harusnya jadi momentum penting bagi kita menerapkan digitalisasi campaign dan digitalisasi election ya. Tapi itu masih minimal sekali. Nah, yang ketiga, memang tadi banyak dibahas tentang partisipasi, ini kan berkaitan dengan resiko legitimasi ya. Tapi itu suatu hal yang faktual, kita bahwasanya selalu melihat indikator itu, penyelenggara selalu meletakkan indikator itu pada partisipasi. Dan itu terjawab kemarin ya. Karena kalau partisipasi rendah kan dianggap sebagai sebuah legitimasinya nggak mumpuni gitu. Nah, yang menjadi catatan saya dalam proses partisipasi ini, hal yang paling luar biasa karena saya mengikutinya, mobilisasinya gila-gilaan. Bahkan kalau kita mau tarik banyaknya incumbent tumbang, itu karena apa? Karena menganggap taken for granted BLT, bansos itu sudah merupakan bagian yang kemudian memberikan privilege bagi mereka. Ternyata asumsi itu patah, Niko. Asumsi itu patah dengan mobilisasi ya, benar-benar disiapkan tim mobilisasi untuk datang ke TPS selain uang esnya ya. Tapi itu suatu hal yang benar-benar harus kita lihat ya. Mobilisasi itu terjadi secara besar-besaran ya. Nah, yang terakhir saya ingin katakan ini terkait dengan masa depan demokrasi yang berpijak dari cara berpikir kita melihat pilkada. Saya sampai hari ini masih tetap memiliki saya pernah menulis itu liberal democracy with illiberal approach. Faktual, kita harus jujur. Ya kan ini kan ruang yang terbatas ya, ruang yang ilmiah ya. Pertama, kita hidup memang di dalam negara demokrasi yang liberal, tapi kemudian aktor-aktor suprastruktur state itu masih prominent. Nah, itu nggak boleh kita sanggah. Satu, ya, kalau kita mau jujur, polisi, kejaksaan, dan lain sebagainya, bahkan penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu, itu masih menjadi aktor prominent dalam penentuan kemenangan. Itu catatan yang nggak boleh kita sanggah. Kita harus periksa itu. Abuse of power on democratic country, khususnya kita, itu the prominent actors. Itu tesis saya. Nah, kita harus periksa itu. Jadi tidak hanya dalam kerangka-kerangka yang normatif gitu ya. Tadi saya menerima kritik teman-teman, baik Mas Zuri, Bung Ari Sujito terhadap partai politik, tapi jangan menutup mata terhadap fakta-fakta seperti itu. Banyak kandidat yang ditangkap, di TSK-kan, diteror, itu jangan tutup mata, Bung, dengan fakta-fakta kualitatif seperti itu. Jadi tidak hanya melihat buih-buih di tengah lautan, tapi kita harus memeriksa ke dalam samudranya, di dalam relung-relung itu, teror itu terjadi. Dan itu menjadi aktor yang prominent menurut saya. Jadi hal ini yang harus kemudian menjadi PR bagi kita dalam membangun keadapan demokrasi di dalam Republik Indonesia. Yang kedua adalah, nah ini untuk Bung Ari Sujito dan kawan-kawan yang lainnya, demokrasi itu bekerja tidak hanya oleh political society atau partai politik, tapi dia juga bekerja oleh instrumen-instrumen lain yang salah satunya adalah CSO, ya, Civil Society Organization. Nah, dalam hal ini tidak mungkin kemudian kita harus melihat tidak hanya kemudian berhenti di diskurs ya, tidak hanya berhenti pada proyek demokrasi itu sendiri. Kalau itu berhenti demokrasi ini sebagai proyek, proposalnya selesai, proyeknya berhenti, Bung. Nah, maka dalam kerangka berpikir dan bertindak seperti ini, kita harus menjadikan demokrasi sebagai, jadi dia tidak berhenti hanya sebagai sebuah political. CSO ini nggak pernah melakukan pengawasan. Kalau nggak ada proposal yang bantu, apa ada CSO memberikan pengawasan dalam pilkada-pilkada? Zero. Ini otokritik saya, karena saya mantan dari CSO juga. Jadi saya sekarang di partai tapi memiliki latar belakang CSO. Ini kritik yang harus kita jalankan. Jangan hanya menunjuk partai begini, partai begono segala macam. Tapi CSO sendiri ada nggak di level yang paling kecil seperti kota Sleman itu ada pemantauan pemilu? Nothing. Nah, ini tanggung jawab kita semua. Demokrasi ini bukan hanya tanggung jawab 1-2 orang, satu kelompok atau satu partai politik. Ini tanggung jawab
sejarah kita, bagaimana kita demokrasi ini anak sejarah kita. Kita menolak otoritarianisme suatu, lalu kemudian kita memilih jalan demokrasi. Jadi saya melihat itu jangan bisa hanya marah-marah aja teman-teman CSO ini, Bung Niko. Nah, kan galaknya luar biasa nih. Saya kebetulan ketua panja harmonisasi RUU pemilu. Waduh, saya ini teman-teman ini galak luar biasa, tapi kemudian ketika di dalam praktek lapangan, masa demokrasi berhenti pada proposal? Gila kita kalau seperti itu terjadi. Nah, jadi demokrasi itu moral obligation dan political obligation kita semua. Yang terakhir yang saya sampaikan ini untuk demokrasi kita masih seperti yang dikatakan oleh Bung Aris Sujito tadi, memang masih depend on figure. Itu saya garis bawahi, good man and goodwill. Itu paling dominan dalam politik hari ini. Karena apa? Memang terjadi pergeseran politik secara Soviet Union. Kenapa? Dari relasi politik yang ideologis menjadi relasi politik yang sifatnya lebih cair, menjadi orang per orang. Narasi-narasi, instrumentasi yang ideologis itu mulai meminggir, lalu kemudian yang dominan adalah relasi antara man to man. Kalau sekarang saya sebagai anggota DPR, Bung Niko sebagai konstituen saya, bisa SMS saya, bisa WA saya, kenapa harus melalui surat ke partai dulu? Itu keniscayaan sejarah. Maka kemudian meng-capture itu, kita harus melihat. Nah, bagi saya yang kosong hari ini, kebetulan saya kan juga melakukan seleksi langsung, merekomendasikan langsung para kandidat ini, apa yang paling patah di dalam proses pilkada dan lain-lain sebagainya, itu adalah yang namanya civic, orientasi publik dari kandidat dan kepala daerah. Itu yatim piatu itu. Civic virtue-nya nggak ada. Atau orientasi kepublikannya nggak ada. Saya wawancara semua kandidat itu, orientasinya tetap power game. Kekuasaan hanya untuk kekuasaan. Tapi bagaimana kemudian pedestrian... Kosong narasi, Mas Willy. Kosong narasi, bisa kita bilang gitu. Itu bukan narasi. Itu pemahaman, kesadaran. Dan tidak ada yang guide. Bung bisa lihat, mana kemudian kalau kita lihat belajar dari demokrasi-demokrasi yang maju, itu pre-election itu kan sebagai sebuah media, kalau kita belajar dari konvensi Amerika, ya, itu kan sebagai sebuah medium untuk merumuskan masalah-masalah yang terjadi di publik, lalu kemudian ditawarkan sebagai agenda kampanye. Kan itu terjadi sebagai sebuah dialektika, kan gitu. Nah, hari ini kalau kita tanya, misalnya, bagaimana, ya paling bisanya bicara secara normatif kesejahteraan, segala macam. Tapi yang namanya ruang publik, fasilitas publik, saya melihat tuh UGM tuh apa tanggung jawabnya terhadap Sleman gitu, itu yang banjir misalnya, Sleman yang macet gitu. Nah, itu juga kepala daerah tidak dididik oleh kampus untuk kemudian memiliki kedekatan. Nggak ada tuh relasi yang kemudian organis terbangun, bagaimana riset base sebuah policy. Nah ini kepala daerah ini untuk meng-capture popularitas elektabilitasnya, riset nih, pakai indeks stat, pakai yang lain-lain. Tapi begitu terpilih, tidak menggunakan riset base dalam proses development. Sangga patah semua. Jadi ya dia memimpin dengan naluriah aja, dengan insting saja. Nah, itu catatan yang paling penting bagi pembangunan demokrasi kita. Orientasi publiknya minim. Selain tadi ya, dinasti politik, money politik itu sudah terjadi. Jadi yang paling saya tekankan adalah orientasi publik ya. Itu yang mungkin menjadi catatan saya. Karena apa? Ya kalau mahar tetap ya. Jadi banyak habis bensin di awal ya. Itu terjadi ya. Semoga apa yang sudah dilakukan oleh Partai mengundangkan itu dengan tanpa mahar itu sebagai sebuah lompatan yang kualitatif ya. Itu. Dan sebagai penutup yang ingin saya katakan adalah memang
apa ya, pilkada atau pemilu itu adalah sebuah perhelatan. Apakah kemudian kita bisa menjadikannya sebagai sebuah cermin dalam proses membangun demokrasi? Seharusnya bisa seperti itu. Kita bisa menjadikan itu membangun narasi yang sifatnya lebih kualitatif ya. Karena apa? Banyak harapan lahir dari proses itu. Jokowi menjadi gubernur karena berhasil membangun Solo itu melalui pilkada. Banyak hal-hal yang lainnya. Nah, tinggal bagaimana tugas kita tidak terjebak hanya dalam proses narasi yang paling dominan dan prominent di kita itu adalah narasi bagaimana seorang menang. Itu yang dominan kan? Tapi bagaimana narasi membangun keadapan, bagaimana kemudian dia kan demokrasi itu tidak bisa depend on figure. Kalau menurut Fuad Hasan itu kan prosesnya itu terjadi kan bagaimana membangun peranatanya. Demokrasi itu pun proses institusionalisasi gitu. Itu yang paling penting kan. Jadi ya kalau depend on figure seperti kata Bung Aris Sujito tadi ya selesai orangnya selesai juga kebijakannya. Ganti orang ganti kebijakan. Bahkan ekstremitas ya. Ya kalau hal-hal yang paling banyak kita periksa dan kemudian kita tahu itu ganti kepala daerah yang di kampung saya itu paling parah itu Pasaman Barat. Mandailing tuh yang Minang-Minang tuh ditendang-tendangin semua. Nah itu kan proses itu masih kental ya bahwasanya dan saya tidak tabu dengan politik identitas karena dunia hari ini tuh terjadi semua politik identitas. Kenapa? Cuma basisnya apa? Misalnya kayak Amerika Latin dengan Evo Morales. Ya. Basisnya adalah politik identitas yang memiliki alas politik kelas. Ya. Jadi dia tidak semata-mata proses republikanismenya terjadi. Nah, jadi karena apa? Itu juga ekspresi perlawanan terhadap politik kuantitatif yang paling dominan. Jadi ideologi kontemporer sebagai penutup, Bung Niko, itu tinggal dua ya. Mazhab kuantitatif dengan survei dan teman-teman segala macam itu yang paling dominan hari ini, dan ekspresi dari politik kualitatif yang hari ini dominan diekspresikan melalui politik identitas. Ya itu mayoritas Islam. Kalau politik identitas di Eropa kita lihat bagaimana anti imigran, anti Islam itu kan identitas yang luar biasa. Jadi itu suatu hal yang faktual, tinggal bagaimana kemudian kita meletakkannya secara proporsional dan kualitatif. Itu mungkin. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Willy. Menarik sekali